Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya semua? Baik, Bu. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, Ibu ingin salah seorang memimpin doa terlebih dahulu ya. Oke, Ibu akan menunjuknya ya. Wiwin, silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Cepat, harus berani ya. Tuhan, mari kita selalu doa. Puji syukur dan banyaknya terima Tuhan. Pada di hari ini kami mau mulai proses belajar mengajarkan Tuhan. Berkatlah Tuhan, kami adalah berusaha sengaja maupun tidak sengaja. Inilah doa anakmu melalui perantara Yesus Kristus kami doa. Amin. Amin. Terima kasih Wiwin, silakan duduk. Oke, sebelum Ibu memberitahukan apa materi kita pada hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Nanti pas Ibu panggil namanya satu-satu, bilang hadir. Hadir, Bu. Oke, Wiwin, Hadir, Bu. Cia, hadir Bu. Oke, Pilia, hadir Bu. Oke, Yesi, Bu. Prilly, hadir Bu. Oke, Tony, hadir Bu. Oke, baiklah semuanya hadir. Oke, baiklah materi kita pada pertemuan kali ini yaitu kesini semua ya, lihat di sini Bu akan menunjukkan PP. Materinya menjadi manusia dewasa dalam iman. Nah, sebelum Ibu menjelaskan bagaimana dewasa dalam iman, Ibu ingin bertanya, ada yang tahu ciri-ciri dewasa dalam iman? Ada yang tahu? Saya Bu, Ya, pilih ya apa? berani mengakui kesalahan. Iya, siapa Saya, lagi? Bu. Jujur. Saya Bu, bertanggung jawab. Iya, betul sekali. Bertanggung jawab, berani mengakui kesalahan, dan juga jujur itu adalah sikap manusia yang dewasa dalam iman. Ketika kita mengakui kesalahan kita, apabila kita melakukan kesalahan, kita mau mengakuinya, berarti itu sikap yang dewasa. Nah, kemudian apa ciri-ciri orang yang belum dewasa? Ada yang tahu ciri-ciri orang yang belum dewasa? Iya, pilih ya. Tidak mau mengakui kesalahan. Saya, Ya, Bu. Ya. Berbohong. Apa lagi? Tidak bertanggung jawab. Iya, betul. Kalau kita tidak mengakui kesalahan kita dan kita berbohong, terus ada lagi emosian, itu adalah sikap yang belum dewasa dan juga egois. Ketika kita hanya mementingkan diri kita sendiri, itu sikap yang tidak dewasa. Nah, Ibu ada cerita dari kehidupan nyata, yaitu kehidupan tokoh Tonya Harding. Tahu cerita Tonya Harding seperti apa? Enggak, Bu. Ada yang tahu ceritanya? Enggak, Bu. Nah, Tonya Harding ini yaitu seorang atlet. Dia seorang atlet sepatu es di Amerika Serikat. Dia mengikuti perlombaan, tetapi dia mengikuti pertandingan ini dengan curang. Dia mencelakakan lawannya, sehingga pada pertandingannya itu dia melakukan kecurangan terhadap lawannya, di mana dia memukul paha lawannya sehingga lawannya itu cedera. Nah, pada saat itu Tonya Harding ini dikeluarkan dari apanya? Dari perlombaan tersebut. Dia tidak boleh mengikuti perlombaannya. Jadi, apa yang dapat kalian ambil dari cerita ini yaitu bahwasanya dewasa itu tidak menentukan itu usia. Memang Tonya Harding ini usianya udah cukup dewasa, tetapi
dalam hal berpikir dia tidak dewasa. Kalau dia dewasa, pastinya dia tidak akan melakukan hal-hal seperti itu untuk melakukan kecurangan atau mencelakakan lawannya. Pastinya kan tidak kan? Kalau dia memiliki dewasa dalam iman, pastinya tidak melakukan hal-hal seperti itu kan, murid-murid? Ya, Bu. Iya. Makanya sampai ada pepatah seperti ini. Usia tidak Menentukan kedewasaan. Iya. Usia itu tidak menentukan kedewasaan kita. Meskipun usia kita sudah tua, udah 18 tahun ke atas, tapi kalau pemikiran kita masih seperti anak-anak, itu belum bisa dikatakan dewasa. Dia hanya dewasa dalam fisiknya saja, dalam usianya aja, perkembangan usianya saja dia sudah dewasa, tapi dalam pemikirannya dia belum dewasa. Jadi kita harus selalu berpikiran dewasa dalam iman ya. Oke, baiklah, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok. Kita hari ini akan berdiskusi. Jadi selama jam pembelajaran ini Ibu minta kalian harus berdiskusi bersama-sama, tidak ada yang boleh sendiri-sendiri ya diskusinya ini. Nama juga kalau berdiskusi itu harus bersama-sama. Disinilah kita tahu kita bagaimana cara bekerja sama dengan baik. Oke, Ibu bagi kelompoknya ya. Tolong diingat. Oke, Ibu akan membagi beberapa kelompok saja. Oke, Ibu dicatat kelompoknya ya. Wiwin kelompok 1 ya. Wiwin kelompok 1. Cia. Terus satu lagi sama Ica. Kalian satu kelompok ya. Ingat, kelompok Ya, Bu. 1 kerjasama. Kemudian kelompok kedua itu Pilia sama Tony sama Prilly. Oke, ingat kelompok 2 dicatat kelompoknya. Kemudian ketiga kelompok Yesi. Kemudian kelompok Dina. Kemudian sama Panes. Itu kelompok 3. Oke. Ibu akan memberikan soalnya ya. Nah, Ibu itu meminta kalian mendiskusikan contoh-contoh ketidakdewasaan di dalam kehidupan keluarga, pergaulan sehari-hari, dicatat ya. Kemudian di dunia olahraga, di dunia pendidikan dan politik. Itu soalnya ada 5. Ibu minta kalian mencantumkan beberapa contoh saja. Kemudian nanti setelah selesai kalian mempresentasikannya ke depan. Oke? Sekarang kalian bagi posisi apanya? Ayo, dibagi kelompoknya. Dibagi. Agak segini. Gini ya caranya. Nah, ini aja gini. Kamu maju ke depan. Oke. Nah, jauh ya. Oke. Ibu kasih waktunya 15 menit untuk kalian mengerjakannya. Dengar. 15 menit waktu kalian untuk mengerjakan diskusi ini. Silakan kerjakan. Jangan main-main. Diskusi ya, jangan ada yang ketawa-ketawa. Pilih ya. Dikerjakan tugasnya. Ibu akan memeriksa ya. Sepertinya sudah ada nih. Mana Cok, Ibu periksa dulu. Jangan ketawa-ketawa ya sih. Oke, lanjutkan lagi.
Ini masih ada yang apa ini? Tolong kalian perbaiki kelompok kalian. Ya, ditambahi. Kamu mana? Aku lihat dulu. Tambahin ya. Oke, bagus. Lanjutin. Kamu mana? Oke, bagus. Nah, Nantinya ya. Nanti kita kopi nih. Oke, kerjakan lagi. Udah ibu periksa setengahnya ya. Empat, diskusi. Jangan saling mencontek. Oh, oke. Oke, waktunya 5 menit lagi ya. 5 menit lagi waktunya. Ibu akan tunggu 5 menit lagi. Dan ibu ingin selesai kalian mendiskusikan ini, ibu ingin kalian mempresentasikannya. Untuk beberapa kelompok saja ya. Dan perwakilan setiap kelompok. Oh, ini. Oke, baiklah, waktu sudah habis. Udah selesai semua kan? Bu. belum Bu. Periksa dulu. Pikir lagi Bu. Tangannya. Oke, yang mana? Kelompok kamu. Ini ya. Oke. Oke. Oke, baiklah, semua ibu lihat sudah pada selesai. Lagi pula waktunya sudah habis ya yang ibu berikan ya. Nah, sekarang ke sini lihat ke depan. Ibu ingin setiap kelompok perwakilan untuk mempresentasikannya ke depan. Kelompok pertama duluan maju. Siapa? Wiwin, kelompok pertama. Presentasikan hasilnya ya kepada teman-teman. Saya dari kelompok pertama ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Didengarkan kelompok lain. Di dalam kehidupan keluarga yang tidak dewasa itu adalah berbohong kepada orang lain, orang tua. Di dalam pergaulan sehari-hari, satu, tidak bertanggung jawab kepada dan tidak mau mengakui kesalahan ketika melakukan kesalahan terhadap sesama. Di dunia olahraga, satu, mencelakakan lawannya. Contohnya ketika bermain bola kaki menjaga lawannya hingga jatuh. Di dunia pendidikan, tawuran sesama pelajar. Di dunia politik, money politik, yaitu bermain uang, menggunakan uang untuk maksud atau tujuan tertentu.
Misalnya anggota dewan. Ini Bu. Oke, baiklah, silakan duduk. Nanti kita bahas. Oke, kelompok selanjutnya, Ibu akan meminta beberapa kelompok saja yang akan mempresentasikannya ya. Selebihnya nanti kita akan membahas yang sudah maju. Baik, kelompok 2 selanjutnya. Siapa yang buat dulu? Atau kelompok siapa? Kelompok 3? Cepat, jangan main-main. Kelompok siapa ini? Gak boleh sama ya. Contoh ketidakdewasaan di dalam kehidupan keluarga, satu adalah melawan orang tua. Di dalam pergaulan sehari-hari, berantem kepada teman dan saling mengejek. Di dunia olahraga, bermain curang terhadap lawan. Di dunia pendidikan, mencontek tugas teman. Di dunia politik, Tawa. Cari lucu. Jangan ketawa, jangan ada yang mentertawakan temannya. Udah. pejabat yang korupsi. Oke, baiklah. Oke, nih, bawa silakan duduk. Oke, ini beberapa dari hasil diskusi teman-teman kalian. Nah, Ibu akan membahas dan sekalian kita mengkoreksinya ya bersama-sama. Nah, tadi kelompok 1 membuat di sini contoh di dalam kehidupan keluarganya yaitu melawan orang tua. Nah, betul sekali. Ketika kita melawan orang tua, pastinya kita tidak dewasa dalam iman. Nah, kemudian di dalam pergaulan sehari-hari, berantem kepada teman dan saling mengejek. Nah, ini lagi, apabila kita mengejek teman kita dan juga berantem kepada teman kita, ya pastinya itu sikap yang tidak dewasa ya. Ingat, tidak boleh berantem, tidak boleh mengejek antar teman kita ya, ataupun orang lain. Tidak boleh ya. Dengar Bu. Nah, kemudian di sini kelompok 1 berikan di dunia olahraga, contohnya itu bermain curang terhadap lawan. Nah, bermain curang terhadap lawan ini itu maksudnya ada taktik yang istilahnya untuk mencelakakan lawannya, berbuat curang dia dalam perlombaan. Nah, kemudian di dunia pendidikan mencontek tugas teman. Nah, kalau kita mencontek tugas teman itu sangat tidak diperbolehkan. Itu sikap yang tidak dewasa. Tidak bersikap dewasa dalam iman. Jadi tidak boleh ya sesama kalian saling mencontek ya. Didengar? Dengar Bu. Oke, kemudian di dunia politik, pejabat yang korupsi. Iya, pejabat yang korupsi ini memang tidak memiliki sikap yang dewasa dalam iman ini. Karena apa? Ketika dia korupsi, dia mencuri, itu sama aja dengan mencuri uang negara, dia korupsi. Itu sama sekali tidak baik dan itu sikap yang tidak dewasa. Dan itu pun adalah perbuatan yang salah, berdosa kalau mencuri. Nah, kemudian kelompok 2. Di sini kelompok 2 jelaskan di dalam kehidupan keluarganya berbohong kepada orang tua. Kita tidak boleh berbohong kepada orang tua ya, anak-anak. Didengar, jangan asik nulis saja, didengar ke sini ke depan. Oke? Kemudian kedua, di dalam pergaulan sehari-hari, tidak bertanggung jawab dan tidak mau mengakui kesalahan ketika melakukan kesalahan terhadap sesama. Ibaratkan melempar batu sembunyi tangan, ya tidak mengakui kesalahannya kan? Pernah dengar peribahasa lempar batu sembunyi tangan? Iya, udah dia melakukan kesalahan terhadap temannya, tapi dia tidak mau bertanggung jawab. Seperti itu ya.
Dan kemudian di dalam olahraga mencelakakan lawan mainnya. Nah, seperti Tonya Hadi tadi memang mencelakakan lawan mainnya. Kemudian di dunia pendidikan, tawuran sesama pelajar. Nah, seringkali ini di sekolah SMA ini, anak-anak SMA seringkali tawuran ini. Seringkali berantem. Makanya itulah sikap yang tidak dewasa itu ya. Ibu minta kalian jangan ada yang tawuran ya. Nah, kemudian di dunia politik, money politik. Contohnya itu money politik, yaitu menggunakan uang untuk bermaksud atau tujuan tertentu. Nah, itu contohnya itu anggota dewan yang ingin seperti kayak pemilu-pemilu, anggota dewan yang ingin menjabat jadi misalnya jadi presiden, jadi wali kota atau segala macam, kepala desa, kan selalu menggunakan uang mereka kan mensogok warga agar apa? Agar dia terpilih. Nah, oke, baiklah. Di sini Ibu lihat semua sudah mengerti bagaimana menjadi tidak dewasa dalam iman. Nah, kemudian lihat ke sini semua. Nah, belajar dari tokoh Alkitab dan kehidupan nyata. Tadi Ibu jelaskan yang di dalam kehidupan nyatanya itu. Dan kemudian untuk di dalam tokoh Alkitab, siapa yang pernah dengar cerita Samuel dan siapa? Honib dan Vanessa. Di mana Ofni dan Vanessa dia yaitu anak seorang imam Eli kan? Iya, Ofni dan Vanessa itu adalah anak Imam Eli, sedangkan Samuel ini adalah anak yang dibimbing oleh Imam Eli. Di mana Ofni dan Vanessa tidak memiliki rasa tanggung jawab. Pelin-pelan orangnya, labil. Tidak seperti Samuel. Samuel bertanggung jawab dan tidak pernah apa? Bohong. Iya. Samuel itu dia bertanggung jawab. Dia selalu mengikuti ajaran-ajaran Imam Eli. Nah, di sini kalau kita dewasa dalam iman, berarti kita juga harus memiliki hikmat seperti tokoh Alkitab, yaitu siapa yang memiliki hikmat dan kebijaksanaan? Siapa yang diberikan Tuhan hikmat dan kebijaksanaan? Siapa? Salomo. Iya, Salomo. Tahu cerita Salomo kenapa dia bisa dikatakan menjadi tokoh Alkitab yang bijak dan berhikmat? Nggak tahu. Ya, ceritanya itu di mana dia masalah iya, kedua perempuan yang merebuti anaknya, yaitu bayi ya, merebuti bayi, di mana Salomo yang bijaksana mengambil keputusan agar kedua perempuan tersebut tidak lagi berebutan. Nah, oke, baiklah. Mungkin pertemuan kita untuk kali ini sampai sini saja. Sepertinya sudah habis jam pelajarannya juga. Dan Ibu minta apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Di mana Ibu jelaskan sekali lagi, kita harus bertanggung jawab. Kita harus dewasa dalam iman. Bukan hanya dewasa dari fisiknya saja ataupun dewasa karena usia kita sudah mencapai dewasa, melainkan kita harus memang dewasa secara apa? Rohani dan jasmani. Oke, baiklah. Paham sampai di sini anak-anak Ibu? Babu. Paham? Babu. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, pilihan nggak ada. Yesi? Nggak ada. Siapa? Nggak ada. Oke lah, baiklah. Kalau seperti itu, kita tutup proses pembelajaran kita pada hari ini. Tadinya
Yuyun sudah membuka proses pembelajaran kita. Sekarang isi Bu. Dan sekarang yang menutup biar ibu saja ya, karena tadi sudah Winfried yang membuka dan ibu yang akan menutupnya. Isi Bu, isi. Oke? Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang berada dalam surga, terima kasih Allah menyertai-Mu. Bapa yang baik, kami telah selesai. Tuhan, Kau memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Jadikanlah kami pribadi yang dewasa Bapa dalam diri kami masing-masing dan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima Tuhan doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Amin. Oke, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Selamat pagi. Pagi Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi.